Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen, kepada yang kami banggakan teman-teman jurusan Teknologi Elektromedis tahun 2021. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kami bisa melaksanakan presentasi secara daring guna melaksanakan tugas UAS anatomi dan fisiologi. Selawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas semua perjuangannya, sehingga agama Islam yang benar ini bisa kita rasakan semuanya. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nasiun Nur Amin dengan NIM T2021-01031. Saya sebagai moderator pada jalannya presentasi pada hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok kami. Yang pertama ada Cindy Widya Kusumaningrum, ada Risha Diva Cahyani, ada Megi Ayu Astini, ada Waode Nur Fitrah Ramadhani, ada Acing, ada Muhammad Nur Fatahila, ada Irsan Masudi, dan Trinovianti Saputri. Untuk pemateri pertama akan dibacakan oleh Megi Ayu Astini. Pada Megi Ayu Astini saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Megi Ayu Astini. Kelenjar endokterin atau kelenjar buntu adalah kelenjar yang mengirimkan hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati duktus atau saluran, dan hasil sekresinya disebut hormon. Sedangkan hormon adalah zat kimia yang dilepaskan ke dalam darah yang mempengaruhi kegiatan di dalam sel. Hormon merupakan zat kimia yang bersifat kalatalis atau pengubah, di mana hormon tidak mengalami perubahan dalam zatnya, tidak sedang mengubah komposisi dalam sel. Hormon mengendalikan fungsi dari organ secara keseluruhan, diantaranya yaitu yang pertama, hormon mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan dan perkembangbiakan dan ciri-ciri dari seksual. Hormon mempengaruhi cara tubuh dalam menggunakan dan menyimpan energi. Kemudian hormon juga mengendalikan energi, serta hormon juga mengendalikan volume cairan dan kadar air dan garam di dalam tubuh. Beberapa jenis hormon hanya mempengaruhi satu atau jenis kinerja organ, tetapi pada hormon lainnya dapat mempengaruhi seluruh kinerja tubuh. Contohnya hormon TSH yang dihasilkan oleh kelenjar dipofisa dan hanya mempengaruhi kelenjar tiroid. Sedangkan hormon tiroid dihasilkan oleh kelenjar tiroid, tetapi hormon ini mempengaruhi sel-sel di seluruh tubuh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Cindy Widya Kusumaningrum, NIM T2021-01036. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi selanjutnya. Organisasi fungsional dari sistem saraf paralel dengan sistem endokrin. Refleks endokrin dipicu oleh satu, stimulus humoral atau perubahan komposisi cairan ekstraseluler. Yang kedua, stimulus hormonal dan stimulus neural. Banyak kasus refleks endokrin dikontrol oleh mekanisme umpan balik negatif, di mana stimulus memicu produksi hormon yang secara langsung atau tidak langsung memberikan pengaruh mengurangi intensitas stimulus. Fungsi kelenjar endokrin yaitu 1. Menghasilkan hormon-hormon yang dialirkan ke dalam darah yang diperlukan oleh jaringan-jaringan dalam tubuh tertentu. Yang kedua, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang kelima, mengatur metabolisme oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. Dan yang keenam,
mempengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat arang, vitamin, mineral, dan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan dari anggota kelompok saya sebelumnya. Macam-macam sistem kelenjar endokrin. Kelenjar hipofise, suatu kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak yang memegang peran penting dalam sekresi hormon dari semua organ endokrin. Kelenjar hipofise terdiri dari dua lobus. Satu lobus anterior atau adenon hipofise menghasilkan sejumlah hormon yang bekerja sebagai satu pengikat atau pengendali produksi semua organ endokrin yang lain. Hormon somatotrofik mengendalikan pertumbuhan tubuh. Hormon tirotropik mengendalikan kegiatan kelenjar tiroid dalam menghasilkan hormon tiroksin. Kedua, lobus pasteroid disebut juga neurohipofise mengeluarkan dua jenis hormon, antara lain hormon antidiuretik atau ADH. Yang kedua, hormon oksitoksin. Kelenjar tiroid terdiri dari dua buah lobus yang terletak di sebelah kanan dari trakea, diikat bersama oleh jaringan tiroid yang melintas trakea di sebelah depan. Atas pengaruh hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofise lobus anterior, kelenjar tiroid ini dapat memproduksi hormon tiroid. Adapun fungsi hormon tiroid adalah mengatur pertukaran zat metabolisme dalam tubuh dan mengatur pertumbuhan jasmani dan rohani. Fungsi kelenjar tiroid: 1. Bekerja sebagai perangsang proses oksidasi, mengatur penggunaan oksidasi, mengatur pengeluaran karbon dioksida. Dan keempat, metabolik dalam hal pengaturan susunan dan zat kimia dalam jaringan. Yang kelima, pada anak mempengaruhi perkembangan fisik dan mental. Kelenjar paratiroid terletak di setiap sisi kelenjar tiroid yang terdapat di dalam leher, dan berjumlah 4 buah yang tersusun berpasangan yang menghasilkan pada hormon atau hormon pada tiroid. Fungsinya memiliki 2, yaitu mengatur metabolisme fosfor, mengatur kadar kalsium darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsan Marsudi dengan NIM T2021-01-008 akan melanjutkan materi yaitu kelenjar timus. Terletak di dalam mediastinum di belakang sternum. Kelenjar timus hanya dijumpai pada anak-anak di bawah 18 tahun. Kelenjar timus terletak di dalam thorax kira-kira setinggi bifurkaksi vertebra. Warnanya kemerah-merahan dan terdiri atas 2 lobus. Adapun hormon yang dihasilkan kelenjar timus berfungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengaktifkan pertumbuhan badan. Yang kedua, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. Kemudian kelamin suprarenalis atau adrenalin. Kelenjar suprarenal jumlahnya ada 2, terdapat pada bagian atas dari ginjal kiri dan kanan. Kelenjar suprarenal ini terbagi atas 2 bagian, yaitu yang pertama bagian luar yang berwarna kekuningan yang menghasilkan kortisol yang disebut korteks, bagian medula yang menghasilkan adrenalin, epinefrin dan noradrenalin atau
epinervin. Fungsi kelenjar suprarenalis bagian korteks terdiri dari 3. Yang pertama yaitu mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan garam-garam. Kemudian yang kedua mengatur atau mempengaruhi metabolisme lemak, hidrat, arang, dan protein. Yang ketiga yaitu mempengaruhi aktivitas jaringan limfoid. Kelenjar finalis atau FVC. Kelenjar ini terdapat di dalam otak, di dalam ventricle, terbentuk kecil merah seperti sebuah gemara terletak dekat korpus. Kelenjar pankreatika terdapat pada belakang lambung di depan vertebra lumbalis 1 dan 2, terdiri dari sel-sel alfa dan beta. Sel alfa menghasilkan hormon glukagon, sedangkan sel-sel beta menghasilkan hormon insulin. Kemudian kelenjar kelamin. Kelenjar testika terdapat pada pria, terletak pada skrotum, menghasilkan hormon testosteron atau hormon testosteron menentukan sifat kejantanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risya Diva Cahyani dengan NIM T221011025. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Hormon. Hormon adalah zat kimia organik yang dikeluarkan oleh sel atau organ atau kelenjar atau bagian tubuh tumbuhan dan hewan yang berfungsi dalam regulasi kegiatan fisiologis dan mempertahankan homeostatis. Hormon pertama kali digunakan oleh William M. Bayliss dan Ernest H. Sterling dari London University College pada tahun 1904. Mereka menunjukkan zat kimia sekretin yang diekskresikan dalam usus dapat merangsang aksi dari sekresi pankreas. Zat-zat ini dikenal sebagai pembawa pesan kimiawi. Adapun karakteristik hormon umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hormon diekskresikan oleh sel-sel endokrin. Yang kedua, hormon adalah pembawa pesan kimiawi. Yang ketiga, hormon adalah sinyal kimia yang beredar di cairan tubuh. Yang keempat, hormon mengatur perilaku sel target. Yang kelima, hormon seperti enzim tidak mengkatalisis reaksi atau apapun. Yang keenam, mereka diekskresikan hanya bila diperlukan. Mereka tidak disimpan sebelum dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah hormon di alam, mungkin protein atau non-protein yang biasa disebut asam amino atau steroid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi mengenai klasifikasi hormon. Yang pertama itu klasifikasi tradisional. Hormon tradisional diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama hormon klasik, yang kedua neurohormon, dan yang ketiga hormon lokal. Yang mana hormon klasik dideskresikan dari sel-sel endokrin ke dalam cairan interstitial. Hormon-hormon ini berdifusi ke dalam aliran darah dan didistribusikan ke seluruh bagian tubuh dengan sistem peredaran darah. Yang kedua yaitu neurohormon. Hormon ini disintesis oleh sel-sel neuroendokrin dan disekresikan di terminal saraf. Mereka diangkut ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan yang ketiga, hormon lokal. Hormon ini disekresikan ke dalam cairan interstitial dan mereka bertindak secara lokal dalam 2 cara. Berbagai hormon bertindak atas sel-sel tetangga dan dikenal sebagai hormon parakrin, dan beberapa hormon bertindak atas sel-sel dari mana mereka dikeluarkan. Mereka adalah hormon autokrin. Jadi itu ada 3 hormon yang diklasifikasikan berdasarkan hormon tradisional. Selanjutnya, hormon secara struktural.
hormon struktural ini diklasifikasikan menjadi 4 kelompok steroid. Yang pertama steroid, yang kedua peptida, yang ketiga asam amino, dan yang keempat asam lemak. Yang mana hormon steroid berasal dari kolesterol dan larutan dalam lemak. Hormon steroid termasuk dalam hormon seks dan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Yang kedua hormon turunan, asam amino. Hormon-hormon ini berasal dari asam amino. Hormon-hormon ini berasal dari asam amino, tirosin, dan seperti tiroptophat. Dua jenis hormon yang berasal tirosin adalah hormon tiroid dan katekolamin. Hormon tiroid adalah yang paling penting karena mengatur pengembangan organ dan metabolisme. Yang ketiga yaitu asam amino triptofan adalah hormon prekursor seperti serotonin dan melatonin. Serotonin mengatur pergerakan usus dan juga berhubungan dengan suasana hati. Dan rendahnya tingkat hormon ini sering mengakibatkan depresi. Yang keempat hormon peptida. Hormon-hormon ini berasal dari peptida. Prohormon adalah prekursor untuk hormon peptida. Para prohormon disintesis oleh retikulum endoplasma. Konfigurasi struktural yang tepat diperlukan untuk fungsi mereka. Jadi itu tadi 4 hormon yang diklasifikasikan berdasarkan struktural. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Trinovianti Saputri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya, yaitu mekanisme cara kerja hormon ADH. Hormon antidiuretik ADH sebuah molekul peptida yang relatif kecil yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis. Hormon antidiuretik ADH dan oksitosin dikeluarkan dari ujung aksonal sel-sel saraf ini ke dalam jaringan pituitari posterior tempat hormon tersebut disimpan. Impuls saraf dan sel-sel hipotalamus yang sama menyebabkan pituitari posterior melepaskan hormon-hormon ini ke dalam aliran darah. Karena proses pembentukannya pada jaringan saraf, ADH dan oksitosin kadang-kadang disebut sebagai bahan neurosekretori. Waktu paru ADH adalah 18 menit di dasar otak setelah dibuat dekat hipotalamus. ADH memiliki tindakan antidiuretik yang mencegah produksi urin encer dan begitu juga antidiuretik. Perubahan dalam tekanan darah arteri juga dapat meregulasi sekresi ADH. Hipotalamus menerima informasi dari reseptor tekanan yang terletak pada sinus karotid dan aorta. Penurunan tekanan arteri meningkatkan sekresi ADH. Dengan demikian retensi cairan mengakibatkan meningkatnya volume dan tekanan plasma. Peningkatan tekanan arteri menghasilkan efek sebaliknya. Setelah itu, mekanisme kerja hormon oksitosin. Oksitosin bahasa Yunani yang berarti lahir cepat adalah hormon mamalia yang juga berperan sebagai transmitter syaraf di otak pada manusia. Diperkirakan oksitosin dilepas ketika berpelukan, bersentuhan, dan orgasme pada kedua jenis kelamin. Oksitosin adalah hormon yang membantu kita untuk santai, mengurangi tekanan darah dan tingkat kortisol. Oksitosin meningkatkan ambang nyeri, mempunyai efek anti cemas, dan menstimulasi berbagai interaksi sosial yang positif. Konsumsi makanan juga memicu pelepasan oksitosin dengan cara aktivasi vagal aferen. Kemungkinan besar oksitosin bisa juga dilepas dengan cara aktivasi vagal aferen. Kemungkinan besar juga dilepaskan oleh stimulasi oleh indera lainnya seperti pencium, juga beberapa tipe suara dan cahaya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatahillah dengan T2021 01002.
ingin melanjutkan materi. Oksitosin dalam bahasa Yunani yang artinya lahir cepat adalah hormon mamalia yang berperan sebagai transmitter saraf di otak pada manusia. Diperkirakan oksitosin dilepaskan ketika berpelukan, bersentuhan, dan orgasme pada kedua jenis kelamin. Oksitosin adalah hormon yang membantu kita untuk santai, mengurangi tekanan darah dan tingkat kortisol. Oksitosin meningkatkan ambang nyeri, mempunyai efek anti cemas, dan menstimulasi berbagai interaksi sosial yang positif. Konsumsi makanan juga memicu pelepasan oksitosin dengan cara aktivasi vagal afferent. Kemungkinan besar oksitosin bisa dilepaskan oleh stimulasi oleh indera lainnya seperti penciuman, juga beberapa tipe suara dan cahaya. Tambahan mekanisme psikologi murni bisa memicu pelepasan oksitosin. Saraf-saraf oksitosin magnocellular melepaskan produk mereka dalam sirkulasi umum pada neuropiposis, sedangkan saraf-saraf oksitosin medioseller melepaskan di tempat lain. Dalam CNS, oksitosin juga diproduksi dalam jaringan sekitar seperti uterus, plasenta, amnion, cormus, lutut, testis, dan hati. Mekanisme kerja hormon insulin. Insulin adalah hormon utama yang mengendalikan glukosa dari darah ke dalam sebagian besar sel, atau terutama sel otot dan lemak, tetapi tidak pada sel sistem saraf pusat. Pada kekurangan insulin ini memainkan peran sentral dalam segala bentuk diabetes mellitus. Insulin yang dilepaskan dalam darah oleh sel beta yang berada di pankreas sebagai respon atau kenaikan tingkat gula darah. Biasanya setelah makan, insulin yang digunakan oleh sekitar 2/3 dari sel-sel tubuh yang menyerap glukosa dari darah untuk digunakan sel-sel sebagai bahan bakar untuk mengkonversi ke molekul lain yang diperlukan atau untuk penyimpanan jumlah insulin yang tidak cukup. Jika sel buruk untuk merespon dari insulin kekurangan atau kekurang pekaan terhadap insulin, catat garing defektif, maka gula tidak akan diserap dengan baik oleh organ-organ sel tubuh yang memerlukan dan tidak akan disimpan dengan baik di hati dan otot. Efek selanjutnya, tingkat gula darah tetap tinggi, miskin sintesis protein, dan kekacauan metabolisme lainnya. Selanjutnya, mekanisme kerja growth hormone. Hormon pertumbuhan manusia HGH atau Human Growth Hormone adalah hormon yang bertanggung jawab atas pertumbuhannya manusia sejak dari kecil sampai dia tumbuh besar. Kelenjar yang bertanggung jawab untuk memproduksi HGH adalah kelenjar pituitary. HGH atau Human Growth Hormone yang dihasilkan oleh kelenjar pituitary pertama-tama mengalir melalui pembuluh darah menuju ke organ hati. Di dalam hati, HGH dirubah menjadi IGF-1 atau Insulin Growth Factor 1. Lalu memulai peredaran darah pula, IGF-1 dialirkan ke seluruh organ-organ yang ada di tubuh manusia. IGF-1 inilah yang bertanggung jawab untuk memelihara seluruh organ-organ di dalam tubuh manusia. Sekian, terima kasih.